Sebentar ya teman-teman, dari Dewan Jurinya sedang mencoba untuk masuk ke room Zoom sore hari ini. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman. Selamat datang kepada Ibu Herlina Pratiwi MPD selaku Dewan Juri pada presentasi KTI sore hari ini. Selanjutnya untuk teman-teman agar on kameranya ya teman-teman. Sebelum kita mulai boleh di-on-kan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Herlina Pratiwi MPD selaku Dewan Juri, yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bidik Misi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan yang terhormat para peserta presentasi KTI sore hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Holifah, mahasiswa semester 3 jurusan Fisika, juga sebagai penerima beasiswa KIP kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang akan memandu acara presentasi KTI pada sore hari ini. Baiklah, saya selaku moderator akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir penutup. Langsung saja, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bidik Misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten kepada Kang Muhammad Sarifan dengan hormat disilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur kan?
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dini wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati, yang terhormat Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah, Ibu Herlina Pratiwi MPD. Yang saya hormati pada Panitia Semarak Bidik Misi tahun 2022, Teh Khalifah selaku moderator ataupun pemandu jalannya acara pada sore hari ini, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan pada teman-teman peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah di Lomba Semarak Bidik Misi Himpunan Mahasiswa Bidik Misi tahun 2022. Ya, tak banyak kata yang saya sampaikan, tak banyak kata yang saya ucapkan. Mungkin selamat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkontribusi di lomba ini, Lomba Karya Tulis Ilmiah Semarak Bidik Misi tahun 2022 tingkat nasional. Ada dari perwakilan Universitas Sumatera Utara, halo Kang, dari dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ya, Masya Allah, dan juga dari Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tuan rumah lah, selaku tuan rumah. Untuk teman-teman, terima kasih telah berkontribusi dan tetap semangat. Ini adalah ajang teman-teman untuk untuk berkompetensi, melatih kemampuan teman-teman di bidang ilmiah. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah ikut lomba ini di kancah nasional ataupun kancah internasional. Mungkin ada juga yang baru pertama kali. Ini hal yang baru mungkin buat teman-teman, tapi jangan stuck sampai di sini. Kalau teman-teman mungkin tidak mendapat kesempatan menjadi juara pertama ataupun juara yang kedua ataupun ketiga, ini ada 3 peserta ya, ada 3 tim. Mungkin untuk teman-teman ini jadi pembelajaran yang sangat berharga gitu loh. Bukan hanya ini tingkat nasional ataupun tapi yang lebih berharga adalah teman-teman bisa berproses, karena saya pernah dengar bahwasanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi untuk teman-teman yang sedang berproses tetap semangat. Banyak event-event yang mungkin bisa teman-teman ikuti, salah satunya di Lomba Karya Tulis Ilmiah ini. Lomba Karya Tulis Ilmiah ini perlu teman-teman ketahui adalah salah satu bidang lomba yang ada di Semarak Bidik Misi. Untuk tahun depan mungkin kita bisa mengupgrade kegiatan-kegiatan yang menambah skill baik teman-teman di bidang karya tulis ilmiah ataupun di bidang narasi ataupun di bidang sastra dan sebagainya. Itu doakan saja untuk teman-teman. Kami dari Himpunan Mahasiswa Bidik Misi mencoba mengabdikan diri untuk negeri dan salah satunya di lomba-lomba yang sekarang teman-teman ikuti. Untuk terakhir saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat Ibu Herlina Pratiwi yang sudah eksis dan juga sudah menemani kita sampai hari ini, dan mungkin di besok ataupun malam puncak nanti akan diumumkan siapa juara yang bisa menempati juara pertama dan sebagainya. Mohon maaf teman-teman, kameranya ada gangguan sistem ini di sini. Mohon maaf, tapi yang penting suaranya ada. Ya, itu saja dari saya. Salam prestasi, salam siap berprestasi, tetap semangat dan jaga keluarganya. Salam Sabiru dari Himpunan Mahasiswa Bidik Misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Salam hangat, salam prestasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Muhammad Syarifan yang telah memberikan sambutannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita meningkat acara yang selanjutnya, yaitu acara inti. Namun sebelum memulainya, saya akan membacakan beberapa aturan dalam presentasi karya tulis ilmiah sore hari ini. Mungkin teman-teman bisa mendengarkannya dengan sesama ya teman-teman. Yang pertama, waktu presentasi 15 menit dan 10 menit untuk tanya jawab. Yang kedua, moderator akan memberikan peringatan saat 2 menit sebelum waktu presentasi habis. Yang ketiga, jika waktu telah habis, moderator akan memberhentikan presentasi tersebut. Dan yang terakhir, juri hanya diberikan waktu untuk memberikan pertanyaan dalam waktu 10 menit saja. Peserta dalam presentasi ini terdiri dari 3 tim. Yang pertama ada Kak Rizri Salma dan juga kawan-kawan dari Universitas Sumatera Utara. Dan ada yang kedua, Temur Nining Room dan juga kawan-kawannya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Dan peserta yang ketiga ada Kak Jusni Andrian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, Dewan Juri pada sore hari ini yaitu ada yang terhormat Ibu Herlina Pratiwi MPD, yang background-nya beliau dari dosen Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selamat sore Ibu. Iya, baik. Untuk sebelum memulai acara presentasi pada sore ini, saya memiliki pantun untuk teman-teman nih. Warteg KTI, kami ucapkan selamat berjuang. Selamat berjuang teman-teman. Ya, baik. Langsung saja kita ke peserta yang pertama, yaitu dari Universitas Sumatera Utara, kepada Kak Riri Salma dan juga kawan-kawan, disilahkan. Baik, terima kasih kepada kakak moderator. Sebelumnya, saya izin mengecek rekan saya terlebih dahulu kepada Muhammad Dimas, apakah terdengar suara saya? Terdengar, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Dim. Untuk Ya, rekan saya. Share screen-nya. Untuk host bisa izin share screen. Belum bisa share screen. Baik, apakah share screen-nya sudah dari tim Universitas Sumatera Utara? Belum bisa, Kak. Siap. Belum bisa, Kak. Untuk kakak Semarak Bini Misti bisa tolong jadikan hostnya saya supaya bisa share screen. Masih disable, Kak. Ya. Bagaimana Kak? Apakah sudah bisa? Belum saja? Belum bisa, Kak. Boleh kirim ke saya PPT-nya? Kemarin sudah dikirim, Kak, untuk PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Udah, Dim. Udah. Sudah. Nampak. Baik. Dalam hitungan waktu 3, 2, 1. Siri berlipat, siri pinang, siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Dewan Juri, salam hangat kepada panitia, dan salam semangat kepada seluruh peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Semarak, Bidik Misi UIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten 2022. Indonesia merupakan negara produksi karya terbesar kedua di dunia. Dengan luas lahan mencapai 3,5 juta hektar, pada tahun 2018 Indonesia mampu memproduksi getah karet
hingga 3,63 juta ton. Salah satu provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia adalah Sumatera Utara. Produksi karet di Sumatera Utara mencakup 13% dari seluruh produksi karet di Indonesia. Dengan luas lahan perkebunan mencapai 0,5 juta hektar, provinsi ini dapat memproduksi getah karet hingga 547 juta ton per tahunnya. Menurut Bangun, pada tahun 2017, luas perkebunan karet di Sumatera Utara mencakup 37% dari total luas perkebunan di provinsi ini. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Sumatera Utara menggantungkan penghasilannya kepada perkebunan karet. Namun sayangnya, produksi karet yang tinggi ternyata belum mampu mengangkat kesejahteraan ekonomi para petani karet di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan rendahnya harga getah karet. Berdasarkan wawancara yang tim lakukan dengan masyarakat Desa Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, rata-rata masyarakat petani karet hanya mampu menghasilkan sekitar 500 sampai dengan 800 ribu per hektar per bulannya. Namun ketika harga getah karet sedang stabil, masyarakat dapat berpenghasilan sekitar 2,5 juta per hektar per bulannya. Sehingga sebagian masyarakat memilih untuk tidak menderes karet dan memilih untuk melakukan pekerjaan lain di saat harga getah karet anjlok. Petani ini disebut dengan petani substituen, yaitu petani hanya mampu memenuhi kebutuhannya saja. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang kompleks bagi para petani karet. Di lain sisi, produksi getah karet yang tinggi di Sumatera Utara juga mengakibatkan hasil samping pertanian yang tinggi, yaitu biji karet atau biasa disebut dengan kelatak. Biji karet diperkirakan memiliki potensi hingga mencapai 5,67 juta ton per tahunnya. Namun sayangnya hanya 20% yang dimanfaatkan sebagai pembibitan dan selebihnya masih terbuang percuma dan bersifat sebagai limbah. Hingga saat ini belum ada upaya optimasi pemanfaatan biji karet di Sumatera Utara. Padahal biji karet memiliki komposisi nutrisi yang amat baik bagi tubuh, sehingga memungkinkan jika biji karet diolah menjadi produk konsumsi yang memiliki ekonomi yang tinggi. Di samping itu, sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Medan merupakan kota yang memiliki potensi teri yang sangat melimpah. Harun Gunawan dalam penelitiannya pada tahun 2006 mengatakan bahwa teri akan kaya akan manfaat, salah satunya memiliki kandungan kalsium yang tinggi, menjadi sumber kalsium terbaik untuk mencegah pengeroposan tulang. Selain itu, teri Medan juga menjadi ikon khas Medan, menjadi buah tangan yang selalu diburu wisatawan, sehingga hal ini juga berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Medan. Namun sayangnya belum adanya fasilitator serta minimnya sumber daya masyarakat dalam menginovasikan produk ini. Berkaca kepada permasalahan tersebut, maka kami dari tim Universitas Sumatera Utara dengan saya, Muhammad Dimas, dan rekan berpikir saya, Rizri Salmah Andrian, tim menghadirkan sebuah inovasi dengan memanfaatkan biji karet menjadi sebuah produk yang kreatif, yaitu getaran nugget biji karet ikan teri Medan. Pemanfaatan biji karet dengan kombinasi ikan teri Medan menjadi nugget upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Sumatera Utara. Nugget merupakan salah satu produk makanan kekinian yang banyak disukai oleh masyarakat. Rasanya yang enak, nikmat menjadikan nugget menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan produk. Proses pembuatan produk ini tidak memerlukan biaya yang mahal dan juga sangat mudah. Yang pertama, biji dikumpulkan, kemudian biji dipisahkan dari cangkangnya, untuk kemudian biji karet direndam selama 12 jam. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan asam sianida yang terkandung dalam biji karet. Selain itu, biji karet dikeringkan di bawah sinar matahari selama 4 sampai dengan 5 jam. Proses selanjutnya yaitu biji karet dihaluskan, dan yang terakhir proses pembuatan nugget. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Rizri Salmah Andrian, dipersilakan. Setelah proses semua selesai, setelah semua proses pembuatan produk selesai, produk kemudian dikemas, dan dari 1 kg biji karet, maka didapatkan hasil 1,2 hingga 1,3 kg getaran.
Satu kemasan terdiri dari 1 kg nugget dengan harga jual Rp32.000 per kemasan, sehingga dalam 1 kg biji karet akan didapatkan keuntungan sebesar Rp14.000. Hingga saat ini, Getaran telah memiliki 3 varian kemasan, yaitu kemasan 1 kg, kami menjualnya dengan harga Rp32.000, kemasan 750 gram kami menjualnya Rp25.000, dan kemasan 500 gram dengan harga jual Rp18.000. Produk kami ini juga telah melalui uji kandungan nutrisi yang dilakukan di Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standarisasi Industri Kota Medan, yang didapatkan hasil diantaranya kandungan lemak nabati mencapai 52,3%, kandungan protein mencapai 27,4%, dan kandungan karbohidrat yang mencapai 14,5%. Selain itu, produk kami ini diketahui juga memiliki kandungan asam sianida yang sangat rendah, yaitu 0,0013%. Kandungan asam sianida yang tinggilah sebenarnya yang menyebabkan para petani karet malas untuk mengolah biji karet. Karena apabila asam sianida dikonsumsi oleh tubuh, dapat menyebabkan kepusingan, kehilangan kesadaran diri, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Namun karena pengolahan yang tepat, kami berhasil menurunkan asam sianida menjadi 0,0013%. Karena asam sianida yang boleh dikonsumsi oleh tubuh hanya berkisar 0,0050%. Maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa produk kami terbukti layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, uji yang kami lakukan yaitu uji organoleptik, meliputi aroma, rasa, warna, tekstur, aftertaste, mouthfeel, dan keseluruhan dengan keterangan sangat suka, suka, biasa saja, tidak suka, dan sangat tidak suka. Maka didapatkan hasil skor rata-rata 4, yaitu rata-rata masyarakat menyukai produk getaran kami ini. Selain itu, kami juga melakukan uji testimoni. Uji testimoni ini kami lakukan secara acak kepada 100 koresponden masyarakat Kota Medan, dan dari 100 koresponden yang kami pilih secara acak, maka diperoleh hasil sebanyak 69% menyatakan suka, sebanyak 29% menyatakan biasa saja, dan hanya 2% yang menyatakan tidak suka, lantaran alergi terhadap biji karet. Kami juga melakukan uji angka lempeng total bakteri dan jamur, dan terbukti sama sekali tidak terdapat bakteri pencemar dalam produk ini. Hal ini juga dikarenakan pengolahan yang tepat yang telah kami lakukan juga telah higienis, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk kami aman dikonsumsi. Selain itu, produk kami ini juga dapat bertahan hingga 3 bulan lamanya. Produk kami ini tidak hanya sekedar gagasan, namun implementasi produk meliputi tahap pemasaran juga turut kami lakukan. Melalui uji pasar, mula-mula kami memproduksi sebanyak 50 produk dengan harga jual Rp32.000 per kemasan, dan hanya perlu waktu 2 minggu, produk kami telah laris di pasaran. Selanjutnya, kami meningkatkan jumlah produksi sebanyak 120 produk. Kali ini kami mencoba menaikkan harga produk menjadi Rp35.000 per kemasan. Namun ternyata hal itu justru menurunkan minat masyarakat, dan dari 120 produk, kami hanya berhasil menjual sebanyak 98 produk, sehingga kami sepakat untuk menurunkan kembali harganya menjadi Rp32.000 per kemasan. Memasuki kepada tahap pemasaran, produk ini kami bandrol dengan harga Rp32.000 per kemasan. Selanjutnya, target pasar kami yaitu toko-toko nugget di seluruh Kota Medan. Saat ini kami telah melakukan pemasaran ke 3 kecamatan di Kota Medan, di antaranya Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Petisah, dan Kecamatan Medan Selayang. Pemasaran yang kami lakukan yaitu direct selling atau melalui mulut ke mulut. Namun seiring berkembangnya pemasaran produk ini, tingginya minat masyarakat terhadap produk, dan juga untuk memperluas jangkauan pemasaran, rencana ke depan kami akan meningkatkan pemasaran melalui pemasaran online. Pemasaran saat ini sudah. Mohon maaf, Kak. Itu suaranya, Kak. Selain itu, pemasaran saat ini juga telah memasuki ke bulan kedua dengan total produk sebanyak 270 produk per bulan. Selain itu, produk kami ini juga telah memiliki 23 customer di Kota Medan. Sosialisasi hingga bermitra dan kerjasama dengan masyarakat pun turut kami lakukan. Kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Kami juga membimbing masyarakat dalam pengolahan biji karet menjadi getaran. Harapan kedepannya agar masyarakat dapat mandiri memproduksi produk getaran ini. Kami juga melakukan kerjasama mitra dengan PT Medan 3 sebagai produsen pemasok utama biji karet dalam setiap bulannya, sehingga dengan begitu pemasokan biji karet untuk setiap bulannya dapat terpenuhi dengan maksimal. Di lain sisi,
kami juga bekerja sama dengan masyarakat dalam pengumpulan biji karet ini. Biji karet yang awalnya dibuang cuma-cuma, kini dihargai Rp5.000 per kilogramnya. Sehingga bukan hanya getah karetnya saja, namun masyarakat juga mendapatkan penghasilan tambahan dari biji karet yang sebelumnya dibuang cuma-cuma dan belum dioptimasikan ini. Prospek ke depan dari produk Getaran yaitu Getaran akan berupaya mendapatkan sertifikasi halal dan sertifikasi BPOM agar produk yang dipasarkan memiliki kelayakan pemasaran dan terjamin kredibilitasnya. Demikian pemaparan presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada kakak moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut pertanyaan dari Ibu Herlina Pratiwi, kepadanya disilakan. Oke, sebentar ya. Ya, luar biasa ya pemaparan yang sangat baik saya rasa gitu ya untuk kalian semester berapa ya boleh tahu? Kami semester 7, Ibu. Oke, kelihatan dari pengalaman penyampaiannya sudah oke gitu ya, terlihat gitu. Oke, baik. Jadi produknya ini sudah ada, dibuat saat kalian membuat KTI ini atau memang sebelumnya sudah ada? Lalu kalian berikan inovasi-inovasi, nah lalu jadilah produk kalian begitu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab terkait keberadaan produk ini. Mungkin ya Ibu, sebenarnya produk ini muncul atau ada karena keresahan kami sebagai mahasiswa, khususnya kami yang berdomisili di Sumatera Utara, seperti itu Ibu. Karena sebagaimana yang kita tahu, Sumatera Utara ini merupakan lahan atau merupakan provinsi dengan luas perkebunan karet ketiga terbesar di Indonesia, seperti itu. Kemudian juga kami sadar bahwa limbah dari pertanian karet ini menimbulkan limbah, yaitu seperti yang kita tahu klatak atau biji karet. Kemudian setelah itu juga kemudian kami mencoba berdiskusi untuk mengoptimasikan atau memanfaatkan limbah biji karet ini agar tidak menjadi limbah, seperti itu Ibu. Kemudian di sini juga saya menggait beberapa rekan saya, seperti halnya ada rekan saya Muhammad Dimas yang juga dari Fakultas Kehutanan yang dirasa memang linear untuk mengatasi permasalahan ini, seperti itu Ibu. Maka dari itu akhirnya setelah kami berdiskusi lahirlah produk ini, kemudian kami menciptakan inovasi ini untuk membuat nugget yang kami kombinasikan dengan ikan teri Medan, dan nugget ini memang kami buat dengan beberapa bahan yang mana bahan tersebut merupakan tepung dari biji karet, seperti itu Ibu. Mungkin dari rekan saya Muhammad Dimas ingin menambahkan. Izin menambahkan apa yang seperti disampaikan oleh rekan saya tadi, kenapa Fakultas Kehutanan atau jurusan saya ini linear dengan produk ini, Bu, karena kami memiliki keresahan, yaitu 3 alasan kami memilih biji karet menjadi bahan baku utama kami, yaitu ada dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan aspek ekologi, Bu. Pertama, kenapa aspek kesehatan? Karena di dalam biji karet sendiri memiliki kandungan lemak nabati yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung-tepung pada umumnya, yang kita tahu bahwa lemak nabati ini salah satu manfaatnya yaitu meningkatkan kadar antioksidan dalam darah sehingga dapat mencegah terjadinya kanker prostat. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Kami mengharapkan dengan adanya pemanfaatan biji karet ini dapat meningkatkan pendapatan dari petani karet tersebut, karena biji karet biasanya tidak dimanfaatkan dan bersifat sebagai limbah. Dan yang terakhir adalah aspek ekologi. Dengan hal ini berhubungan dengan aspek ekonomi, karena apabila karet ini berubah dialihfungsikan lahannya menjadi perkebunan kelapa sawit, dapat merusak kualitas dari tanah perkebunan tersebut, Bu. Dan itu menjadi konsentrasi saya untuk dapat mencegah agar para petani karet ini tidak mengalihkan fungsinya dari pertanian karet menjadi pertanian kelapa sawit, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih pemaparannya. Ya, jadi memang karena adanya keresahan gitu ya. Oke, itu latar belakangnya tadi sudah kalian sampaikan. Nah, apakah sudah pernah ada karya tulis sebelumnya yang pernah meneliti atau melakukan penelitian ini atau membahas topik yang serupa? Nah, kalau ada, apa sih yang kalian tambahkan? Variabel mana yang kalian tambahkan atau apa yang berbeda dengan penelitian kalian ini?
Atau kalian the founder gitu? Atau kalian ada variabel yang diubah gitu? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab sebelumnya terkait apakah sudah pernah ada penelitian yang serupa dengan penelitian kami. Di sini sampai saat ini kami belum ada menemukan karya tulis yang serupa dengan yang kami bawakan seperti ini, Ibu. Namun terkait kelayakan ataupun karena seperti ini, Ibu, ketika kami mencoba uji testimoni kepada 100 koresponden tersebut, awalnya koresponden tersebut ragu-ragu, yang mana keraguan tersebut muncul mungkin karena aneh gitu, Ibu, karena aneh biji karet bisa dimakan seperti itu, Ibu. Namun setelah kami edukasi koresponden tersebut bahwa kami telah menemukan bahwa pernah ada salah satu organisasi swadaya masyarakat yang terletak di Palembang dan juga di Jawa Barat, Ibu, yang mana organisasi tersebut mengolah beberapa olahan yang juga olahan tersebut diciptakan dari olahan-olahan biji karet dan olahan-olahan yang kami temukan itu yang diolah oleh organisasi swadaya masyarakat tersebut seperti halnya minyak goreng, kemudian ada juga tempe, dan juga ada juga keripik, dan bahkan komunitas-komunitas swadaya masyarakat tersebut sudah diakui oleh Presiden Joko Widodo, Ibu, seperti itu. Namun sampai saat ini terkait apakah ada penelitian karya tulis ilmiah yang serupa dengan kami belum menemukan untuk itu, Ibu. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Mas Dimas? Salah satunya dari pembaharuan dari karya tulis ilmiah kami ini adalah penambahan ikan teri Medan, di mana sama-sama kita ketahui bahwa ikan teri Medan merupakan salah satu pangan yang sangat menjadi ikon di Kota Medan, sehingga menambahkan identitas dari produk kami ini, Bu. Mungkin seperti itu. Oke. Pernahkah ada orang yang bilang, oh maaf Mas, saya alergi teri, bagaimana itu tanggapan kalian? Atau pernahkah kalian menemukan kasus seperti itu? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan tersebut sebenarnya sampai saat ini alhamdulillahnya kami tidak menemukan orang yang tidak menemukan responden yang alergi terhadap teri. Dan memang kalau jika kami menyimpulkan bahwa yang paling menonjol dalam produk kami ini, dalam nugget ini, ialah bau aroma dari biji karet tersebut itu, Ibu. Karena sebagai informasi tambahan juga, Ibu, bahwa campuran teri dalam produk kami ini, dalam nugget ini, kami tidak terlalu mencampurkan banyak teri gitu, seperti itu, Ibu, karena yang mana teri di sini yang seperti halnya perbandingan antara 500 gram biji karet saja, kami hanya mencampurkan 200 gram saja dari teri tersebut itu. Karena itu, Ibu, karena kami di sini hanya ingin tujuan kami awal di sini adalah mengoptimasikan biji karet menjadi produk yang bernilai ekonomis. Nah, terkait permasalahan yang koresponden yang tidak menyukai teri tersebut, sampai saat ini memang kami belum menemukan seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan dan masukannya. Ya, mungkin dicukupkan ya dari Universitas Sumatera Utara. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya yaitu peserta yang kedua dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kepada Kak Murni Ningrum dan kawan-kawan, disilakan. Baik Kak, sebelumnya saya izin share screen. Ya, dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami sini akan menyampaikan karya tulis kami yang berinovasi tentang kesehatan, baik untuk lingkungan. Di sini karya tulis yang kami angkat yaitu adalah biopestisida tembakau dari limbah puntung rokok dan limbah kulit jeruk dalam pengendalian hama kutu putih dalam tanaman kelapa atau Cocos nucifera, di mana tim kami itu yaitu Murni Ningrum, yang kedua Azizah,
Fauziah Rahma, dan saya terakhir Muhammad Khazinul Fikri. Bisa dilanjut, Aziza? Silahkan, Max. PowerPoint-nya. Oke. Hilang nih sepertinya. Atau dari teman-teman panitia bisa bantu? Bantu share screen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari dari biopestisidanya sendiri. Jadi biopestisida ini sendiri muncul atas dibuat itu mulai dari Desa Sabi, yang mana Desa Sabi ini ternyata memiliki banyak sekali jenis tanaman atau penghasil buah yang tinggi, sehingga dia dapat dijadikan produk atau kebutuhan sehari-hari bagi masyarakatnya. Selanjutnya, Ziza. Permasalahan yang dihadapi itu yaitu di salah satu tanaman yang kita ambil dari Desa Sabi ini yaitu tanaman kelapa, yang mana tanaman kelapa ini seringkali kalau kita lihat itu terdampak hama kutu putih, yang mana di desa ini seperti yang dikatakan tadi penghasil buah, sehingga banyak sekali budidayawan yang merasa resah terhadap hal tersebut, khususnya pada bagian daunnya. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat suatu inovasi terbaru, yang berdasar oleh permasalahan yang terjadi di desa itu juga, yaitu banyaknya sampah puntung rokok dan sampah kulit jeruk. Dan kami mencoba untuk membuat biopestisida yang aman bagi lingkungan maupun tanaman. Yang mana pestisida ini akan kita ambil ekstraknya untuk dijadikan biopestisida itu sendiri dalam menghadapi hama kutu putih tersebut. Next. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang berdasar dari latar belakang yaitu bagaimana pengaruh biopestisida dari ekstrak tembakau sebagai pengendalian hama kutu putih terhadap tanaman Cocos nucifera atau kelapa itu sendiri. Yang kedua, bagaimana pengaruh biopestisida dari ekstrak tembakau dan ekstrak kulit jeruk sebagai pengendalian hama kutu putih terhadap tanaman kelapa. Yang ketiga, biopestisida mana yang lebih optimal dalam pengendalian hama kutu putih terhadap tanaman kelapa tersebut. Selanjutnya, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh dari ekstrak tembakau yang berasal dari limbah puntung rokok dalam pengendalian hama kutu putih pada tanaman ini, dan juga kita mencari tahu pengaruh dari campuran ekstrak tembakau dan ekstrak kulit jeruk terhadap pengendalian hama kutu putih ini. Yang terakhir yaitu untuk mengurangi limbah puntung rokok dan kulit jeruk di lingkungan sekitar dengan memanfaatkannya sebagai biopestisida alam atau nabati sehingga dapat menggantikan pestisida sintetik. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk bagi peneliti yaitu memperluas pengetahuan dalam pemanfaatan tembakau dan limbah puntung rokok dan limbah kulit jeruk. Selanjutnya, manfaat bagi instansi yaitu menjadikan salah satu metode penelitian terhadap pemanfaatan tembakau dari limbah puntung rokok dan limbah kulit jeruk sebagai biopestisida. Dan tentunya manfaat bagi masyarakat yaitu dapat mengurangi limbah puntung rokok serta limbah kulit jeruk yang mana dapat dijadikan sebagai biopestisida agar dapat melindungi lingkungan. Boleh dilanjut, Azizah? Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu adalah tentang metode-metode yang digunakan. Yang pertama terdiri dari jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian tentang kesehatan lingkungan.
Karena menurut kami, konsen ataupun isu tentang kesehatan ini tidak hanya berlaku pada manusia, melainkan juga pada makhluk hidup lainnya, seperti pada tanaman dan juga hewan. Yang kedua yaitu tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari hasil eksperimen yang sudah kami lakukan dan juga dari hasil kuesioner yang kami berikan kepada responden. Dan selanjutnya adalah waktu penelitian. Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 dan berakhir hingga tanggal 4 September tahun 2022. Selain itu, tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Sabi, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Adapun sampel penelitian yang kami gunakan dalam pengamatan ini yaitu adalah tanaman kelapa atau Cocos lucifera pada yang terdapat di Desa Sabi. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berupa eksperimen dengan mencampurkan ekstrak tembakau dengan ekstrak kulit jeruk dan menjadikannya biopestisida, kemudian menjadikan ekstrak tembakau saja untuk menjadi biopestisida tersendiri. Selain itu, pada penelitian ini juga digunakan metode kuesioner. Metode kuesioner ini diberikan kepada masyarakat yang berada di Desa Sabi yang terkadang yang masih kurang dalam pemanfaatan limbah puntung rokok dan juga limbah kulit jeruk sebagai biopestisida. Selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja dalam metode eksperimen ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah menyiapkan tembakau yang sudah dipisahkan dari puntung rokok sebanyak 800 gram. Kemudian tembakau tersebut dibagi menjadi dua, yaitu masing-masing terdiri dari 400 gram. Mengapa demikian? Karena dari pembagian tersebut akan diberikan perlakuan yang berbeda. Perlakuan yang pertama yaitu pertama adalah menyiapkan air yang sudah dididihkan untuk digunakan dalam merebus tembakau yang sudah dipisahkan tersebut. Kemudian yang kedua adalah merebus dari tembakau yang sudah dipisahkan tersebut ke dalam air yang sudah dididihkan. Dan selanjutnya setelah direbus selama 5-10 menit, ekstrak tembakau pun diangkat dan juga disaring agar ekstraknya keluar lebih banyak. Setelah didapatkan ekstrak dari tembakau tersebut, maka dilarutkanlah sebanyak 1 ml ekstrak tembakau ke dalam 1 liter air. Setelah dilarutkan kedua larutan tersebut, maka didapatlah biopestisida dengan berbahan ekstrak tembakau. Kemudian untuk perlakuan yang kedua adalah pertama, tembakau yang sudah dibagi dua tadi dijemur di bawah sinar matahari hingga berwarna kecoklatan atau memiliki warna yang lebih berubah dari warna awalnya. Yang kedua adalah menghaluskan tembakau yang sudah dikeringkan tersebut dan dimasukkan ke dalam wadah plastik. Selanjutnya dicampurkan dengan air sebanyak 500 ml dan diendapkan selama 24 jam. Sementara itu, dibuat pula ekstrak dari kulit jeruk, yaitu kulit jeruk yang sudah dipisahkan dan yang sudah dikumpulkan, dihaluskan dengan menggunakan cobek, kemudian dilarutkan ke dalam air dan diendapkan pula selama 24 jam. Setelah ekstrak tembakau dan ekstrak kulit jeruk tersebut diendapkan selama 24 jam, maka dicampurkanlah kedua larutan tersebut dan disaring. Setelah disaring didapatkanlah biopestisida dengan bahan ekstrak tembakau dan juga ekstrak kulit jeruk. Baik, yang selanjutnya adalah tabel hasil pengamatan. Tabel hasil pengamatan di sini terdiri dari perlakuan, kondisi tanaman, waktu, dan juga keterangan. Perlakuan di sini terdiri dari dua. Yang pertama adalah pemberian biopestisida ekstrak tembakau dari limbah puntung rokok, di mana kondisi tanaman sebelum diberikan biopestisida tersebut adalah memiliki persentase 100% mengandung hama kutu putih. Sedangkan setelah diberikan penyemprotan biopestisida dari ekstrak tembakau ini, selama 7 hari diamati bahwa tanaman kelapa ini mengalami pengurangan hama kutu putih sebanyak 10%. Selanjutnya, pada perlakuan kedua,
kondisi tanaman sebelum diberikan biopestisida ekstrak tembakau dan ekstrak kulit jeruk ini masih mengandung 100% hama kutub putih. Namun setelah hari keempat sudah terjadi perubahan, di mana perubahan ini cukup signifikan, yaitu sebanyak 30% hama kutub putih berkurang dari tanaman Cocos nucifera atau tanaman kelapa. Bahkan setelah 7 hari kemudian, sebanyak 5% hama kutub putih mulai berkurang kembali. Jadi dari awal pengamatan hingga 7 hari setelahnya, sebanyak 35% hama kutub putih terjadi pengurangan pada tanaman kelapa. Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi dapat kita lihat pada tabel tersebut bahwa perlakuan pertama dari ekstrak tembakau saja dilihat bahwa hanya 10% dari jumlah 100% hama kutub putih yang terdapat pada tanaman, sedangkan pada perlakuan kedua yaitu dengan bahan ekstrak kulit jeruk dan ekstrak tembakau sebanyak 35%. Dari jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup signifikan atau jumlah yang cukup jauh, maka didapatkan perbandingan antara perlakuan pertama dengan perlakuan kedua adalah 2:7. Adapun kelebihan dari penggunaan biopestisida ini adalah yang pertama adalah berupa mengurangi nafsu makan pada tanaman. Mengapa? Karena yang kita lihat pada pestisida-pestisida sintetik itu berfokus pada membunuh hamanya secara langsung. Sedangkan pada biopestisida ini, dia membunuh dengan cara melemahkan dari sistem pencernaan hama tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak merusak tanaman, dan juga biopestisida ini lebih ramah lingkungan dan juga mudah terurai. Selain itu, keamanan bagi hewan dan juga manusianya juga terjaga. Selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Hazinul. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu perbandingan yang didapat dari pengamatan tersebut yaitu dari biopestisida pertama dengan ekstrak tembakau saja dan biopestisida kedua dengan ekstrak tembakau dan ekstrak kulit jeruk. Jika dibandingkan dan akan ditemukan perbandingan yaitu sebesar 2:7, yang mana dengan kata lain ekstrak tembakau dan ekstrak kulit jeruk itu akan lebih efektif dibandingkan hanya biopestisida dengan ekstrak tembakau. Selanjutnya, kelebihan dari penggunaan biopestisida ini pula itu ramah lingkungan, mudah terurai, aman bagi hewan ternak dan manusia, tidak merusak lingkungan, dan dapat mengusir hama walaupun secara perlahan, tapi memiliki kelebihan yang sangat efisien, di mana tanaman kita itu tidak rusak dan lingkungan pun tidak rusak karenanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada tim dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selanjutnya disilakan kepada Ibu Herlina Pratiwi untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih kepada moderator ya, dan yang sudah memaparkan tadi. Ya, pertanyaannya kalau saya kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Apakah penelitian ini sudah pernah dibuat atau pernah dibahas sebelumnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin menjawab. Untuk penelitian ini sebelumnya memang sudah diteliti atau sudah dibuat, tetapi kita memiliki konsep yang berbeda di mana tanaman yang kita pilih ini yaitu tanaman kelapa. Walaupun tanaman ini jarang sekali diteliti karena tinggi atau efeknya tidak terlalu berpengaruh mungkin bagi lingkungan, tapi kita ingin mengamati hal tersebut karena ini merupakan bagian dari desa tersebut, dan agar dapat menjaga lingkungan pula dan dapat membudidayakan tanaman tersebut agar lebih baik dalam berfotosintesis ataupun melakukan kegiatannya seperti itu. Jadi dengan kata lain kita menambahkan dari segi tanamannya yang berbeda, Ibu. Terima kasih. Izin menambahkan juga, jadi memang sudah ada penelitian mengenai tentang ekstrak tembakau ini menjadikan biopestisida, namun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian kami ini adalah dari perbandingannya, di mana penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada salah satu bahan saja, yaitu pada salah satu ekstrak tembakaunya saja, atau salah satu ekstrak tembakau dan kulit jeruknya saja. Sedangkan pada penelitian kami ini, kami membandingkan dari dua
biopestisida tersebut dengan 2 bahan dan campuran yang berbeda. Begitu, Bu. Ya. Jadi kebaharuannya itu kalau yang lain mengekstrakannya hanya 1, kalian 2, begitu. Dan dari si tanaman kelapa ini, begitu. Iya, Ibu. Benar, Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, berapa jumlah sampel yang diambil datanya dan bagaimana analisis statistiknya sampai kalian menyimpulkan kalau hasilnya itu 2:7, Bu. Gitu. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi analisis yang kami gunakan yaitu berdasarkan hari pengamatannya. Jadi ketika sampel yang kami gunakan ini sudah mengalami perubahan atau dari hama kutu putihnya sudah berkurang, maka kami lihat dari jumlah, kami foto dari pada saat awal sebelum diberikan biopestisida dan setelah pemberiannya itu selama 7 hari. Begitu, Ibu. Mungkin dari Kak Haji Nul Fikri, silakan tambahkan. Mungkin saya sedikit menambahkan untuk sampel sendiri, bukan kemungkinan, kita menggunakan 2, yang mana sampel pertama itu untuk yang hanya menggunakan puntung rokok saja, yang selanjutnya yaitu yang kedua dengan menggunakan ekstrak puntung rokok dan ekstrak kulit jeruk. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik. Ya, selanjutnya, apakah kalian punya keinginan itu? Oh Bu, nanti loh penelitian kami akan kami patenkan, lalu akan kami berikan free misalnya untuk orang lingkungan sekitar, atau mungkin kalian akan patenkan dan kalian akan jadikan produk yang bernilai guna gitu. Bukan hanya bernilai guna untuk masyarakat, tapi juga jadi bernilai ekonomis begitu. Bagaimana? Apa udah ada kepikiran sampai situ atau belum? Atau hanya yang penting produknya jadi Bu gitu. Yang penting penelitian saya udah oke, begitu. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi untuk kedepannya kami memiliki rencana bahwa penelitian ini akan kami edukasikan ke lingkungan jurusan kami. Jadi kan masih berkaitan dengan tentang lingkungan. Kami dari jurusan biologi, jadi ada himpunan mahasiswanya, kami akan memberikan edukasi dari situ. Kemudian kalau untuk dijadikan suatu produk itu masih dalam rencana mungkin, tapi belum kepikiran sampai seperti itu, Bu. Kami baru terpikir untuk mengedukasi kepada lingkungan sekitar jurusan kami di kampus. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih, cukup. Ya, bagaimana Ibu? Sudah cukup ya, Bu? Ya, terima kasih kepada tim dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selanjutnya ke peserta yang ketiga dari perwakilan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kepadanya disilakan. Sebelumnya saya izin mau share screen dulu. Bagaimana kawan-kawan sekalian, apakah sudah terlihat? Sudah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Tabe karaing, ihoja sai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusni Andriani dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Pendidikan Karakter bagi Anak Bangsa dalam Menghadapi Era Society 5.0. Jadi, Society 5.0 ini pertama kali diluncurkan di Jepang pada tanggal 21 Januari 2019 dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat berbasis teknologi yang berpusat pada manusia. Society 5.0 merupakan kecerdasan buatan yang mempertimbangkan aspek manusia dalam segala bidang kehidupan dan menjadi kecerdasan baru dalam tatanan sosial.
Konsep Society 5.0 ini memecahkan masalah sosial dengan mengintegrasikan antara ruang fisik dan juga virtual. Misalnya saja, pada tahun 2020, seperti yang kita ketahui terjadi wabah virus yang bernama COVID-19, yang dimana proses pembelajaran yang awalnya dilakukan dengan tatap muka secara langsung, pertemuan secara langsung antara tenaga pendidik dan juga peserta didik di dalam kelas, kemudian berubah drastis menjadi pertemuan virtual yang dapat diakses melalui aplikasi semacam Zoom dan juga Google Meet. Teknologi banyak digunakan dalam pendidikan sebagai wahana dan prasarana interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Dengan hadirnya Society 5.0, diharapkan teknologi dapat dimasukkan ke dalam pendidikan tanpa mengubah peran guru dan juga pelatih dalam mendidik siswa dalam akhlak dan perilaku yang patut diteladani. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah di sini ada dua, yaitu bagaimanakah strategi dan cara memperkuat pembentukan kepribadian pada siswa di era Society 5.0. Yang kedua, bagaimanakah pendidikan karakter yang ideal untuk menghadapi Society 5.0. Tujuan penulisannya yaitu untuk menemukan strategi dan cara memperkuat pembentukan kepribadian pada siswa di era Society 5.0 dan untuk mengetahui pendidikan karakter yang ideal untuk menghadapi era Society 5.0. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai manfaat penelitian, yaitu untuk mengetahui bahwa karakter akan memiliki pengaruh yang sangat penting bagi siswa di masa depan. Kita akan memberikan pendidikan karakter dengan menggunakan teknologi informasi yang tersedia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai Society 5.0. Apa sih Society 5.0 itu? Society 5.0 adalah konsep baru tentang bagaimana manusia hidup. Berkat sosial konsep 5.0 ini, kehidupan setiap orang menjadi lebih nyaman dan berkelanjutan. Di Society 5.0, teknologi AI akan mengandalkan big data dan robot untuk melakukan atau mendukung pekerjaan manusia. Berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang lebih berpusat pada bisnis, teknologi nilai tambah baru dari Society 5.0 yaitu menghilangkan perbedaan dalam masyarakat, usia, jenis kelamin, dan bahasa yang disesuaikan secara khusus untuk kebutuhan banyak individu dan kebutuhan banyak orang, produk dan layanan yang disesuaikan. Selanjutnya ialah pendidikan karakter. Pendidikan karakter menghadapi tantangan besar saat ini di Indonesia. Di Indonesia sendiri saat ini, kita menghadapi paradoks yang membutuhkan umpan balik dan keteladanan dari para pemimpin negara. Di satu sisi, undang-undang, peraturan, dan kebijakan telah diselesaikan, dan di sisi lain, contoh tipikal masih kurang. Di satu sisi lagi, dana pendidikan dalam berbagai bentuk disediakan sesuai dengan amanat konstitusi. Di satu sisi lain, korupsi, kolusi, dan etos kerja yang buruk masih menghantui. Di satu sisinya lagi, programnya berat, padat, dan kaku. Di sisi lain, siswa membutuhkan pengalaman belajar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fleksibel, serta berguna di dunia nyata. Suka tidak suka, pendidikan karakter dan revolusi spiritual harus berhasil diterapkan di dalam dunia pendidikan kita saat ini. Penguatan pendidikan karakter berdasarkan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 merupakan gerakan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bidang pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi jiwa raga, melalui partisipasi dan kerjasama antar lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional untuk revolusi mental. Tanpa etos yang berakar pada pendidikan, ada indikasi bahwa sistem pendidikan kita berkontribusi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan meluasnya kerusakan moral yang mengarah pada krisis dan juga kebingungan. Pendidikan karakter melalui program penguatan pendidikan karakter semakin penting di era Society 5.0. Society 5.0 sendiri menekankan pada pemecahan masalah dan penciptaan nilai, pengakuan akan perbedaan, desentralisasi ketahanan, keberlanjutan, dan keselarasan dengan lingkungan.
Society 5.0 adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan kepada orang-orang yang membutuhkannya ketika mereka membutuhkannya, dan dalam jumlah yang mereka butuhkan adalah masyarakat di mana orang dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan sehat. Semua aspek tersebut membutuhkan kepribadian yang transendental sebagai penggerak utama dalam proses integrasi dunia nyata dan juga dunia maya. Next, teknologi informasi. Berbicara mengenai teknologi informasi di era industri 4.0 sebelum era 5.0 sendiri, siswa harus menjadi pemikir kritis. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis kasus atau disebut juga dengan pembelajaran berbasis situasi merupakan metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis kasus adalah teknik pembelajaran yang berfokus pada pengembangan potensi siswa dalam menganalisis situasi dan memecahkan masalah dalam situasi tersebut. Solusi dari situasi tersebut harus konsisten dengan pemikiran kehidupan sehari-hari. Studi kasus bertujuan untuk membiasakan siswa dengan cara memecahkan masalah dunia nyata dengan benar. Proses pembelajaran tidak lepas dari peran guru, sehingga di era revolusi industri 4.0, guru harus memiliki keterampilan besar, di antaranya yaitu educational competence, competence in research, competence for digital, competence in globalization, dan competence in future strategies. Tantangan dunia pendidikan di era revolusi industri 4.0 adalah mempersiapkan tenaga pendidik untuk mengakses dan menguasai teknologi dengan teknologi informasi. Tantangan bagi siswa adalah siswa yang terlalu banyak menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran dan akses teknologi informasi yang tidak merata. Untuk itu, peran pemerintah dan lembaga pendidikan di wilayah Indonesia harus diprioritaskan agar nantinya ketika menerapkan pembelajaran berbasis internet dan teknologi dapat merata di seluruh Indonesia. Waktunya 2 menit lagi ya, Kak. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metode pendidikan. Metode penelitian yang saya gunakan di sini berbasis literatur atau studi kepustakaan. Analisis permasalahannya yaitu pendidikan karakter merupakan upaya dan usaha untuk membangun karakter siswa agar dapat melaksanakan nilai-nilai yang baku. Alternatif model pemecahan masalahnya yaitu yang pertama, tentunya perlu diadakan peraturan pendidikan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Itu sudah tuntas. Yang kedua, promosi pendidikan karakter di mana seluruh insan masyarakat Indonesia harus berpartisipasi di dalam membangun karakter anak-anak yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. Yang ketiga, suri tauladan. Baik masyarakat ataupun guru dan juga orang-orang di sekitar tentunya harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak agar memiliki karakter yang baik juga di masa depan. Yang terakhir yaitu penyesuaian di mana untuk melaksanakan pendidikan karakter, guru harus menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pada setiap siswa. Sebagai kesimpulan dari pembahasan saya yaitu karakter terbentuk ketika suatu kegiatan diulang berkali-kali sehingga menjadi kebiasaan yang pada akhirnya tidak hanya menjadi suatu hal yang diharuskan di dalam menjalankan kehidupan, tetapi dengan penguatan nilai-nilai penanaman kepribadian sejati diharapkan di era society generasi muda Indonesia bangsa dapat menghadapi berbagai tantangan pendidikan. Ya, waktunya sudah habis ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya mungkin lanjut ke pertanyaan dari Ibu Herlina Pratiwi, kepadanya disilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Penjelasannya panjang kali lebar gitu ya. Jadi kita udah oke. Ya, sebentar. Masya Allah. Ya, pertama. Ya. Apa nilai kebaharuan dari karya ilmiah ini sehingga membedakan dengan karya ilmiah yang pernah ada?
Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini merupakan penelitian yang berbasis dengan studi literatur ya. Jadi ini bukan merupakan penelitian yang terbarukan ataupun penelitian yang baru muncul ke permukaan. Apa yang saya tegaskan di sini ialah bagaimana kita sebagai orang-orang terdidik, baik mahasiswa dan juga tenaga pengajar itu harus bisa secara maksimal untuk mempromosikan pendidikan karakter, karena berbasis pada lingkungan saya itu studi kasusnya banyak sekali anak-anak sekarang yang terlalu terpaku kepada teknologi informasi dan mengabaikan dunia nyata, sehingga apa yang mereka lihat di TikTok, di Instagram, dan di game-game itu mereka representasikan ke dalam dunia nyata yang ternyata hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Nah, makanya itu karena kan kalian studi literatur pasti ada penelitian sebelumnya, makanya saya tanyakan kembali begitu ya, sebagai bentuk penegasan dari kelompok kalian gitu ya. 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 Sebentar. Nah, bagaimana kalian mengolah informasi atau data sehingga saat melakukan penelitian yang tadi kan sempat terpotong ya, gitu karena memang ketika moderator bilang waktunya 2 menit lagi, nah itu ada beberapa yang kalian skip gitu di PowerPoint yang tidak dibacakan. Nah itu bisa dipaparkan ulang. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan keduanya. Jadi tadi itu saya sempat kehilangan waktu untuk membahas mengenai alternatif ataupun rumusan masalah yang harus dijawab di awal, yaitu salah satu tujuan utama pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang berkarakter baik dan juga cerdas. Hal ini tentunya akan menjadi harapan bagi semua sektor tanah air untuk menjadikan generasi muda lebih baik, tidak hanya secara teoritis seperti yang dilakukan oleh mahasiswa di era sekarang, tapi juga secara moral dan juga etis. Sehingga apa yang kita lihat di internet itu tidak hanya kita representasikan melalui kalimat-kalimat indah yang kita lantunkan di hadapan publik, tetapi juga menjadi sebuah cerminan agar kita bisa berkelakuan baik di hadapan anak-anak kecil di sekitar kita yang diharapkan suatu hari nanti ini memiliki memiliki karakter yang baik dan juga cerdas. Dan juga tentunya pemerintah juga sebelumnya telah melakukan berbagai macam usaha di dalam meningkatkan karakter yang baik bagi anak bangsa di masa depan. Hanya saja yang menjadi kritiknya di sini ialah terdapat banyak sekali paradoks atau hal-hal tumpang tindih yang terjadi, entah itu dari pemerintah, mahasiswa, siswa, masyarakat, orang tua, dan juga tenaga pendidik yang lain. Sekian. Pertanyaan terakhir, apa saja saran yang bisa kalian berikan kepada penulis selanjutnya jika ada yang ingin membuat penelitian atau karya tulis ilmiah tentang ini ya? Jika ada gitu orang yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan kalian atau melanjutkan topik penelitian kalian, apa saran yang bisa kalian berikan kepada penulis selanjutnya? Baiklah, kalau saran yang dapat diberikan itu tentunya diutamakan kepada pemerintah ya, yang seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa masih banyak hal-hal yang tumpang tindih terhadap aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pendidikan karakter bagi anak-anak di Indonesia. Dan juga saran selanjutnya yaitu untuk para penulis-penulis selanjutnya bagaimana jika suatu saat nanti itu studi yang dilakukan itu tidak hanya berfokus pada studi literatur mengenai pendidikan karakter, tetapi juga harus turun ataupun terjun langsung ke dalam masyarakat ataupun kepada kelompok-kelompok anak-anak yang bisa dikatakan kehidupan mereka itu, seperti sosialisasi dan juga memberikan perbandingan sebelum mereka melakukan sosialisasi dan setelah
Ibu mohon maaf suaranya Bu. Ya cukup ya, terima kasih. Sepertinya sudah cukup. Dikembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Herlina Pratiwi MPD yang telah menyempatkan waktunya dan kesediaannya untuk menjadi juri pada presentasi KTI sore ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya. Semoga apapun hasilnya kita terima dengan baik dan nantikan hasilnya di malam puncak. Baiklah, tibalah kita di acara penutup. Namun sebelum menutup acara ini, saya akan persembahkan pantun dulu untuk penyemangat teman-teman. Jalan-jalan ke Bekasi, tak lupa membeli sepatu. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafalkan ayatul hamd. Boleh foto bersama dulu, Khalifah? Iya, boleh foto bersama dulu ya. Silakan semuanya on cam dulu. Oh, ini yang foto ini. Tapi tetap gelap kesannya. Kalau di dari teman-teman panitia boleh di share screen ya. Boleh di SS-in. Bagaimana, sudah siap? Ya, share screen dari panitia kan? Iya. Iya. Ini dari sini nih. Ya, Kak, mungkin bisa dihitung ya, Kak. Sudah nih. Ini. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya, Kak ya? Boleh, yuk. Katanya gaya Uin tuh. Caranya yuk. Gaya Uin caranya kayak gini. Ya, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Saya Khalifah selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ibu izin live ya. Terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih Terima banyak, kasih, Bu. Bu. Khalifah izin live ya. Iya. Dadah. Terima kasih. Sama mandi Olipa. 3 tim.